Jumpa lagi di Ribu TV dan kita kembali lagi ke rekomendasi smartphone di akhir tahun 2023 untuk rentang harga di bawah 2 juta rupiah. ya, bukan 2 jutaan. Jadi nggak ada 2 koma di sini, di bawah 2 semuanya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai smartphone di bawah 2 juta rupiah. Tapi sebelumnya, Disclaimer dulu. ya udah dibaca ya disclaimernya ya. Ya jangan sampai nggak tahu bahwa ada disclaimer itu ya. Diperhatikan sebelum mau komentar ya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Smartphone di bawah 2 juta rupiah. Ini berarti entry level banget. Entry level. Entry level banget. Tapi tahun ini menyenangkan ya. Iya. Dulu kita membatasi ini kalau bisa di atas 1,5 juta. Di bawah. Bahkan itu udah nempel banget sama 2 juta. Sempet itu Iya. 1,8, 1,9 semua isinya gitu. Soalnya sulit banget mencari rekomendasi smartphone di bawah 1,5 juta pada masa itu. Iya. Tapi di 2023 ini Nggak susah. Nggak susah. Bahkan ini list jadi agak kepanjangan. Jadi mungkin kali ini akan jadi list yang menarik. Biasanya sih dalam 2 tahun terakhir nggak menarik. Di bawah 2 itu selalu nggak menarik. Tapi ya dibikin biar lengkap aja gitu. Iya. Sekarang ini daftar yang exciting. Harapannya apa nih? yang bikin menarik di kelas harga ini nih, karena persaingannya semakin panas, ekspektasi kita juga jadi tinggi. Standar ekspektasinya naik. Terus rentang harga ini tuh rentang harga paling banyak kompromi sih memang. Tapi jangan berharap performanya bisa luar biasa kenceng atau yang fiturnya berlimpah. Ini agak tricky sih manage ekspektasi di sini. Terus rata-rata di sini memang belum 5G. Tapi kalau ada 3 HP 5G yang ada di bawah 2 juta rupiah dalam rekomendasi kali ini. Luar biasa loh. Berarti 5G sudah masuk di harga 1 jutaan. Yes, sudah betul. boleh minta. Udah boleh minta di 1 jutaan. Udah bisa. Bahkan ada brand besar banget. Nah, iya. Oke. Langsung kita masuk aja. Yang pertama kita mulai dari harga terendah. Bukan dari paling buruk ke paling bagus. Bukan. Ini harga yang paling rendah ya. Kayaknya pertama kalinya gak sih kita rekomen HP di bawah 1 juta. Biasanya sih kita bilangnya di bawah 1 juta lupain aja. Ya. Tapi kali ini bisa berubah. Iya. Ada itel A70. Ini yang pertama hadirnya itu 4 GB RAM, 128 GB storage. Kalau di bukan pre-order apa itu ya? Ya early bird lah ya, awal ribuan waktu itu. 899.000. 900 ribuan itu yang 3 atau 8. Iya 318. Yang 418 999 ya. 900 ribuan. Ya itu ajaib. Tapi sekarang dia agak naik. Ya wajar lah, wajar. Yang 3 GB 128 ada di 999, sementara yang 418 ada di 1.099.000. Yes. Ya sarannya ambil yang 1.100.000 itu aja lah ya. Yang RAM 4 aja kalau bisa sih. Iya, yang RAM 4. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Dia belum ada sistem auto brightness. Iya, harus dipotong. Brightness-nya harus di setel manual ya, gelap terangnya ya. Terus layarnya juga kurang cerah untuk penggunaan outdoor. Ini mungkin buat kalian yang ojek online agak diperhatikan aja. Nggak cocok. Terus performanya juga bukan yang super kenceng, tapi sudah mencukupi untuk kebutuhan harian lah. Ya, jangan harap untuk gaming kenceng. Ya udah lumayan. Terus chargingnya lama. Ada iklan di OS-nya, jelas. Wi-Fi-nya Wi-Fi 4, dan masalah yang kami temukan pada waktu ngetes adalah Wi-Fi 4-nya agak lambat gitu. Walaupun Wi-Fi 4 harusnya nggak selambat itu. Jadi ya diperhatikan aja. Gyro masih virtual. Tak terlalu banyak minta sih kalau gyro di harga segini. Paling ini sih, dia tuh belum ada identitas dari sisi desain. Ada identitasnya. Pokoknya bikin bingung orang gitu. Masih terlalu ngikutin iPhone lah. Ya, masih terlalu ngikutin boba-bobaan ya. Iya, tapi kalau desain itu nggak masalah buat kalian ya sikat aja gitu. Karena kelebihannya 128 GB storage-nya. Iya. Siapa lagi yang bisa kasih 128 GB di bawah sejuta? Juta. Waktu itu masih 4318 masih juga ya kan. Varian RAM 4 GB ada. Nah, ini yang lebih kita sarankan sebetulnya. Warna layar nggak burik. Yes. Biasanya ancur-ancuran di sini. Kamera gimana? Itu terhitung bagus untuk foto. Oke ya. Kaget gue pas ngetes. Terus kita nggak ngerti, kita benar-benar nggak ngerti ngapain. Ini kan udah versi basic banget ya. Kenapa mesti pakai LED selfie lagi? Masih dikasih juga. Yang satu ini
malah fitur berikutnya ini malah bikin malu banyak brand. Yes. USB-C. Sudah USB-C. USB-C di harga USB-C. segini. Kalau dia USB-C di harga sini harusnya semua pakai USB-C. Yes. Udah. Mungkin iPhone tuh ngelihat ini mau launching. Mulai teori konspirasi. Teori konspirasi. Belum selesai sampai situ. Di bawah 1 juta masih ada side fingerprint scanner. Iya betul. Ini aneh sih, memang aneh. Ada fingerprintnya aja udah aneh. Itu aneh banget. Samping pula lebih aneh lagi. Aduh. SIM tray-nya triple slot, oke. Android 13 fine, kita nggak tahu juga ada update-nya apa enggak. Kita lihat nanti ya. Isi box-nya juga masih lengkap. Chargernya masih ada. Masih ada. Jadi yang pertama pembukaannya udah mantep. Yang berikutnya nggak kalah mantep, datang dari brand yang sama. Iya. Iya. Itel lagi. Ini Itel S23 nggak pakai Ultra ya? Nggak ada plus, nggak ada ultra. Nggak ada. Itel S23 ya. Ada pilihannya berapa sih? Ada 3. Ada 3 ya. Saat awal rilis tuh pas 128 sama 8128. Habis itu ada muncul lagi baru 8256. Nah, sekarang yang pas 128 itu udah nggak dijual sebetulnya. Udah nggak ada. Jadi hanya ada 8128 dan 8256. Itu harganya mulai dari 1,2 jutaan dan 1,4 jutaan. Di bawah 1,5. Iya, di bawah 1,5. Bisa ngasih 256, gila. Tapi ada catatan penting sih buat kalian yang mau beli nih. Hati-hati dengan seller nakal. Iya. Karena karena dia bilangnya 8 GB, padahal sebetulnya itu 4+4. Iya. Ya, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Dia nanya nih, ini 8 GB-nya yang 8 GB beneran apa yang 4+4? Nah, kalau yang 4+4 hindarin. Iya, hindarin. Udah enggak usah lah. Ada yang 8 kok. Yes. Tuh, cari itu 818 atau 8256. Yes. 8256 lebih asik sih. Oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan. Mirip seperti yang tadi i70. Nih dia belum ada sistem auto brightness, masih manual brightness. Layarnya juga kurang cerah, charging lama, sama lagi iklan lagi. Iklan, oke. Kalau NFC bingung sih mau protes atau enggak untuk harga segini. Ya belum lah ya. Nggak apa-apa lah. Jarak juga masih virtual gitu. Terus, Android juga belum ada kejelasan update juga. Dan sayangnya dia start dari Android 12. Startnya. Iya, betul. Tapi ya udahlah ya, masih nggak harga segini dapat kemampuan yang ini kan ya, RAM 8 GB, store sampai 256. Dan dia nggak nyebut, tapi kalau kita cek speednya ini harusnya UFS. Ya, 1, di bawah 1,5 juta pakai UFS. Ya. Oke, lanjut. Performanya bahkan masih bisa lah buat Genshin Impact walaupun ini mepet. Iya. Di waktu itu bukan C- apa D+. D+. Jalan-jalan bisa lah. Bahkan di kelas harga 1,2 1,3 tuh sematok yang terkenceng juga masih ada A7 sekian performa core-nya gitu. Iya. Tapi tenang, ini masih belum yang paling kencang dari Itel. Yes. Lanjut. Terus baterainya awet. Iya. Desain keren nggak murahan. Kalian ingat bisa color changing? Wih, Itel S23 buat putih. apa sih sebetulnya? biar keren gitu. Terus refresh rate 90 Hz. Di bawah 1,5 juta 90 Hz ya. Kamera juga oke. Kamera oke. Lagi-lagi USB-C, masih ada fingerprint, ada face unlock, Wi-Fi 5, SIM tray triple slot, dan isi boxnya masih lengkap. Ya udah, mantep lah. Makasih ya Itel. Kalian mengobrak-abrik semuanya. Dan karena Itel-nya bisa begitu, otomatis yang masuk setelah Itel rata-rata udah mulai tuning nih, ya. Dan ini salah satu yang terkini. Kita belum sempat review, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita udah sempat nyobain tapi nggak sempat review. Redmi 13C. Ya. Nah, ada Xiaomi. Ada 2 varian. Ada yang 6128 di harga 1,4 jutaan, 1,5 juta lah. Itu ada yang 8256 di 1,799. Oke. Terus hal yang perlu diperhatikan. Sayangnya ini G85. Iya. Sayangnya ya. Gila ya, Helio G85 udah jadi hal yang perlu diperhatikan sekarang gitu. Iya, dulu kayaknya oke gitu. Tapi sebenarnya G85 itu G85-nya masih oke sih. ISP masih oke, performance masih lumayan. Yang jadi masalah supportnya tuh eMMC. Itu. Jadi storage-nya dia otomatis pakai eMMC karena supportnya si G85 di eMMC. Iya. Gitu. Terus juga ya soal kamera turunkan ekspektasinya lah, jangan terlalu berharap tinggi di sini. Oke. Habis itu kelebihannya sih RAM dan storage storage-nya besar. Ya. Cuma ini menarik sih, 2023 itu memang RAM dan storage itu kalau nggak salah nih menurut industrinya memang lagi turun harganya. Jadi jangan heran kalau keluar yang gede-gede gitu.
Kita nggak tahu ya 2024 mau jadi gimana ya. Harapannya sih ini jadi standar ya. Jadi Ya, harapannya minimal tahun depan akan begini juga. Semoga masih bisa. Semoga. Masalahnya RAM sama storage itu harganya kayak beras, Pak. Bisa naik turun. Iya. Gitu. Kita lanjut. Yang satu ini udah USB-C. Ya akhirnya kan. Tuh kan harus ada yang nyolek dulu gitu kan. Layar 90 Hz ya kan. NFC udah ada. Finally 1,5 Iya. juta udah dapat NFC. Nah, baterai 5000, punya side fingerprint scanner ya di samping ya kan. Lalu apa? SIM tray non hybrid garansi. Nah, ini sebetulnya yang bikin kita masukin. Garansinya itu bukan setahun tapi 15 bulan. Jadi ada ekstranya garansinya 15 bulan. Dan ada jaminan software update 3 tahun. Ujok Xiaomi. Nggak salah brand ya? Oh, bener. Headphone jack masih ada juga, radio FM juga ada gitu. Jadi ini upgrade signifikan ketimbang 12C. Waduh, tadi sempat mau masukin 12C, cuma begitu di Dilihat 13C. ini, 13. Ya udah 13C aja. Jauh. Mendingan yang ini sih sebetulnya. Dan pilihan Xiaomi untuk kasih garansi 15 bulan, software update yang panjang, ini oke banget. Jadi yang tim mending Redmi silakan komen gitu. Mana tim mending Redmi? Ada tim mending Itel nggak ya? Belum ada ya kayaknya. Wah nggak tahu. Mungkin nanti ada julukannya lagi. Lanjut, kita balik lagi ke Transsion. Teknopova Neo 3 818 di harga kisaran 1,7, 1,699 lah ya. Oke, kita langsung masuk. Hal yang perlu diperhatikan. Dia masih pakai Helio G85. Lagi-lagi SoC-nya udah cukup berumur sebetulnya dan mungkin iya. udah kurang pas untuk aplikasi yang berat masa kini gitu. Iya, Terus tapi bodinya besar dan berat, masih lumayan oke lah. masih ya untuk kelas harganya makanya masih masuk. Iya. Terus juga kemampuan kamera jangan terlalu harap banyak, nggak ada gyroscope hardware-nya dia. Kelebihannya ini satu sebetulnya kelebihan paling utamanya. Baterai 7.000 mAh. Baterai 7.000. Nah, dia punya baterai 7.000. Oke lah, layarnya 90 Hz. Ini bantu sedikit gitu ya, bantu sedikit nyaman buat swipe ya. Desain udah pakai punch hole, ya kan. Jadi ini RAM dan storage udah gede tadi ya. Terus NFC ada di sini ya, SIM tray-nya triple slot, ada headphone jack-nya juga, isi box-nya lengkap. Ini kayaknya bagus banget buat HP kedua. Ya kan? Jadi HP kedua biar nggak usah pusing tuh. 7.000 tuh, pasti hidup terus gitu kan. Kayak cocok banget di situ. Gue juga ngeliatnya seneng sih, di bawah 2 juta kita udah banyak nemu yang pakai NFC ini. NFC udah bukan NFC. Barang mahal lagi gitu. Tapi yang berikutnya nggak punya NFC. Iya, tapi yang berikutnya ini nggak punya NFC. Tapi oke, selamat datang. Ini adalah Itel P55 5G yang membuat video ini dibuatnya belakangan. Saya harus ngaku nih bahwa kita udah tahu ini benda mau datang sebetulnya. Kita udah tahu karena kita udah ngetes. Kita lagi ngetes gitu, kita tahu aduh ada beginian belum launching. Kita nggak bisa bongkar sebelum launching, itu nggak sopan namanya kan. Ya, jadi setelah launching kita bisa bikin video ini. Itel P55 5G ada 2 varian. Bukan satu varian. Oh, satu. Tapi ada satu kok 2 sih. Ada harga early bird. Oh, dua harga. Ya. 2 varian, betul. 6128 dua-duanya ya, sama aja. Cuma kalau early bird yang duluan beli itu harga 1,6 juta, 1599 dan nantinya harganya 1.799.000, 1,8. Wah, ada yang bilang nanti 1,8 naik 200.000 jauh juga ya. Nggak terlalu masalah sebetulnya. Oke, kita lihat ya. Hal apa yang perlu diperhatikan dulu? Pertama, single kamera. Terlihat ada lebih dari satu sih, tapi anggap aja bonus satunya lagi, terus nggak ada light sensor lagi ya? Ya, light sensor dia nggak ada. Jadi gyronya virtual. Terus charging 18 watt itu tapi masih oke sih, masih 18 watt. Ya masih 2 jam lah. 2 jam kurang, 2 jam kurang ya. Untuk baterai masih lumayan oke lah. Kemudian layarnya cuma HD+. Tapi harusnya bukan masalah gak sih? Kelas harga segini? Nggak masalah. Lagian juga nggak burik gitu. Yang bilang HD+ burik itu ya belum biasanya cobain aja kali. Atau ngiri. Iya. Bahkan gue lebih milih HD+, tapi 90 Hz. Dia 90 Hz. Iya, 90 Hz juga ya. Terus apalagi ya Android update-nya belum ada kejelasan ya. Single microphone, terus nggak ada stabilizer di kamera juga. Nah, tapi ingat ini di bawah 2 juta rupiah. Ini dalam masa promo awalnya 1,6, nanti 1,8. Tapinya nih, kita udah dapat Dimensity 6080. Ini terkencang di 1 jutaan sih. Iya, gila. Ini kencang di 1 jutaan. Umumnya yang ditemuin di harga 2,5 ke atas. 2,5 ke atas. Iya. Ini dipadukan dengan RAM 6 GB tadi.
Pas. Udah pas banget ya. Dimensity 6080 ini kalau ada yang nggak tahu tuh dulunya 810 ya. Jadi di atas 700 jelas ya, di atas 700. Nah, dan otomatis karena namanya Dimensity ya, jangan ada yang nanya Dimensity itu pasti 5G ya. Dimensity itu nama untuk chip 5G-nya dari MediaTek ya. Jadi di bawah 2 juta atau di 1 jutaan ada 5G. Layar 90 Hz, bisa rekam 60 fps, 2K 30 juga bisa di kamera utama ya. Dan yang gue suka karena SoC-nya kenceng, ketika pakai fitur-fitur berat kayak begitu tuh nggak cepet panas. Nah itu dia. Kalau di 60 fps-nya beres. Nah, terus juga fitur 2K 30 fps-nya buat kamera selfie bisa. Ada, ya 60 nggak ada. Ya tapi selfie ada 2K, lumayan. Dan abis gue coba itu kualitas kameranya secara keseluruhan sih termasuk yang sangat baik di kelasnya. Mengejutkan. Kalau dia ada EIS atau stabilizer di video, wah killer sih itu, gila. Nanti kasihan grup Transsion yang lain nggak jualan. Kemudian di sini masih ada audio jack, FM radio, fingerprint scanner tentunya, SIM tray non hybrid, paket jalan juga lengkap. OS-nya minim iklan dan lucunya yang kami tes ini minim bloatware. Ya. Paling nggak dari pengujian kami sampai saat videonya tayang itu ya. Dan yang jelas kelebihan paling utamanya adalah ini terlalu murah. Terlalu murah. Buat apa yang kita dapat ini terlalu murah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih itel gitu ya. Jadi standarnya 1 jutaan tuh naik gitu. Oke, berikutnya masih dari Transsion. Ini adalah sebuah smartphone yang harganya dibanting. Dan harus disclaimer dulu bahwa kami nemu, tapi nggak tahu apakah kalian bisa nemu apa enggak. Ya kita soalnya nemu sih di online. Di official store udah nggak dijual, tapi udah hilang. Banyak store yang masih jual barunya kok. Ya, dan ini harga yang kita lihat ya. Tadinya harga 2,6 juta, sekarang jadi 1,7 jutaan kurang lebih. Ini adalah Infinix Hot 20 5G. Yes. 5G lagi di 1,7 jutaan. Ini pakai Dimensity 810. Jadi sebetulnya ini mirip sama yang tadi. Mirip. Problemnya RAM-nya 4 GB. RAM-nya 4 GB. Storage-nya tuh 8 sih, mantap gitu. OS update jelas belum jelas. Lalu ini kan, nah kalau buat yang belum jelas ini masalah nih. Ini kan keluaran tahun 2022. Ya, dia start di Android 12 ya udah belum tahu ini belum ada kabar lagi. Ya. Gyro juga virtual, stabilisasi juga nggak ada di situ. Tapi kelebihannya ya tadi SoC kenceng, lalu 5G lagi gitu ya. Layar Full HD 120 Hz. Nah ini beda nih, layar lebih bagus. Ada lagi kelebihannya. Ada NFC di sini. Ada NFC-nya. Jadi kalau butuhnya NFC ini nih ya. Lalu hasil foto cukup oke ya. SIM tray non hybrid, paket penjualan juga lagi-lagi ya. Kalau Transsion pasti lengkap di sini. Gitu. Jadi udah 2 nih yang 5G ya. Kita lanjut lagi Transsion lagi. Infinix Note 30, Note 30. Ini apa kelebihannya? Pertama harganya dulu. Ini udah dibanting juga dari dibanding harga launchingnya. Kita nemu 8256 itu ada yang jual 1,9 juta. Nice. Berarti masuk di bawah 2 juta. Jadi perhatikan ya, ada yang jual 1,9 sampai 2,1. Kalau kalian bisa nemu baru 1,9, mantap. Hal yang perlu diperhatikan pertama ya nggak ada kamera ultra wide, single microphone, software update seperti biasa. Yes. Ya. Baterai 5000 tapi ngepas. Terus apa? Bodinya besar dan tebal. Oke, kelebihannya. Ayo. Mulai dari sekarang. G99 1,9 juta. Kencang. Oke, setting grafis Mobile Legends-nya tinggi karena kerjasama sama developernya bagus. Chargingnya kenceng. Punya bypass charging. Gaming banget. Iya. Terus juga RAM 8 GB, storage 256 UFS ya. NFC ada. Oke. Layar IPS 120 Hz. Full HD, bisa merekam video 1080p 60 fps depan dan belakang. Haptic feedback-nya bagus, stereo speaker. 2 juta kecil aja ini udah susah dilawan. Sekarang ada yang jual 1,9. Buh. Gitu. Jadi itu tadi semuanya adalah pilihan-pilihan utama kita. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke ini sebetulnya honorable mention-nya agak nanggung sih. Maksudnya ya kita harus masukkan honorable mention karena memang ada part yang kita kurang gitu cocok di sini gitu. Tapi bisa jadi kalian cocok. Nah, kita harus sebutin juga yang ini ada 2 dan dua-duanya datang dari brand yang sama. Yang pertama adalah Samsung Galaxy A05. Betul. Ya, A05. Ini mirip seperti Redmi 13C jatuhnya ya. Mirip-mirip kayak Redmi 13C. Ada 464, 4128 sama 6128. Yang 464 tanggung lah ya. Tanggung sih. Tanggung. Kalau itu tanggung. Kita lihat dulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama,
Samsung itu tidak akan menjanjikan bahwa charger ada di dalam box. Jadi kalau mau beli ini, kalian harus cek apakah bonusnya itu ada. Yes, Jadi biasanya itu disebut sebagai bonus, Ya. supaya tidak dibilang bahwa handphone ini menyertakan charger. Heeh. Kelihatannya begitu. Tapi kalau yang ini kayaknya bonus terus-terusan. Tapi biar aman kalian tanya Biar dulu. aman dicek. Tanya dulu ke sellernya. Ini dapat chargernya gak gitu. Iya, dan ya itu satu yang jadi perhatian kami. Lalu case screen protector itu juga harus terpisah, nggak ada dalam paket penjualan. Walaupun karena ini Samsung nyarinya gampang, Nyarinya gampang. nyari gampang. Lalu yang ini nggak punya fingerprint scanner, nggak ada di Nggak sini, ya. Lalu kalau ngambil yang 64 kok kayaknya ngepas banget, ya. Ya, terus fitur kameranya 1080p 60 fps tapi Keren sih, tapi ternyata ada syarat dan ketentuannya. masih bisa frame drop ya. Masih bisa frame drop. Kalau kalian pakai Full HD 60 fps ya pas lagi kondisi terang di outdoor itu tuh bakal turun frame rate videonya. Jadi Ya, nggak kalau kepanasan, stabil. ya, kepanasan dikit aja udah gitu. Heeh. Lalu di sini belum ada NFC, Heeh. ya, dan belum ada gyro, jadi nggak ada stabilizer juga, Ya. gitu. Kemudian kelebihannya, nah Itu. tadi Kalau- 60 fps tadi, Iya, di Samsung 60 fps 1 jutaan itu jarang. ih jarang banget. Heeh. Terus One UI, ini kelebihan tersendiri sebetulnya One UI. Heeh. Kualitas mikrofonnya by default Samsung selalu beres kualitas mikrofonnya, dan nggak bisa disandingin sama yang lain. Mm-mm. Emang ajaib aja, mikrofonnya emang keren banget gitu. Oh iya, update OS-nya. Oh iya, 2+4. 2 tahun Android update, 4 tahun security. Wah, tapi tadi si Redmi udah 3 tahun. Iya. Itu yang bikin kita goyang juga gitu ya. Hmm. Tapi ini baterai lumayan oke, keren. Netflix juga udah oke di Watchman L1, kualitas layarnya juga oke walaupun di 30, HD, di HD Plus ya. Brightness juga cukup terang untuk outdoor. Yes. Nah, ini part yang kayak gini-gini Samsung mikirin nih. Heeh. Brightness harus terang gitu kan. Terus intinya kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya, dia harganya sama tapi RAM dan storage-nya itu lebih gede. Ya. Gitu. Nah, kemudian honorable mention yang berikutnya ini sebetulnya ini perdebatan ya. Gue tadi pengennya sebetulnya bukan honorable mention, ini masuk ke dalam sih sebetulnya. Tapi Iya. setelah dipikir-pikir, memang ini ada satu masalah. Ini smartphone 5G berikutnya datang dari Samsung. Samsung Galaxy M14 5G untuk varian 464. Yes. Harganya udah di bawah 2 juta, ada 1,7 jutaan bahkan. Iya, kita Ada ada jual. 1,7. Itu luar biasa. Harga rilisnya sih di atas 2,5. 2,8 rilisnya. Itu yang 464 loh. 464. Sekarang udah ada di bawah 2 juta dan itu yang resminya. Mm. Ini menarik banget. Kita lihat dulu apa yang perlu diperhatikan ya. Pertama, single kamera. Single kamera. Terus ngerekam video cuma 1080p 30 Yes. tapi keren. Mm-mm. Fitur kameranya minim tapi nggak masalah. Mikrofonnya bagus. Mikrofonnya keren gitu ya. Varian RAM-nya ini cuma 464. Yang 128 ada di atas 2. Iya. Nih kan? Yang itu di atas 2. Saat awal rilis ini kurang rekomen, tapi begitu 1,7 kita mikir. Mikir dong gitu kan. Yang bikin kita mikir banget adalah 64 giganya sebetulnya. Iya. Ya sebetulnya ya tahun lalu 64 giga sih pasti rekomendasi. Kalau tahun ini karena banyak yang 128 jadi ya ini masuk ke honorable mention, atau buat kalian bisa jadi pilihan utama juga bisa sih sebetulnya. Kemudian untuk main game butuh didinginkan ya, tapi masih bisa ya. Paket penjualnya minimalis seperti biasa. Charger harus dicek apakah itu masuk dalam bonus atau enggak. Yes. Ya, di awal sih bonus. Lalu haptic feedbacknya kurang gitu asik gitu. Nah kelebihannya Exynos 1330-nya justru kelebihan di sini. Iya. Performanya tinggi, udah 5G. Untuk kelas harganya ya. G85 mah nggak ngelawan. Iya. Nggak ngelawan sama ginian gitu. Terus kemampuan kamera ya udahlah. Tuh, Kalau kalian cek kamera review itu bagus kameranya gitu. jadi ini contoh yang bagus banget adalah 1080p 30 fps doang dikasihnya, tapi dikasihnya prima. Iya. Iya, by the way video yang kita bikin ini 1080p 30 fps. Jadi udah cukup sebetulnya ya. Dual microphone kualitasnya bagus, ada audio jack yang masih ada, SIM tray non hybrid, daya tahan baterainya bagus banget karena baterainya gede. Gede 6.000. Nah, ya kan. NFC ada, hardware based gyro ada di sini. Ini One UI Core, tapi One UI gitu ya. Dan minim iklan. Ada janji update paling nggak 2 kali versi Android. Iya. Ya kan? Ini kayaknya nih ya, harusnya ini HP jadi menarik banget untuk ojek online. Iya. Setuju. Karena dia stabil banget, semuanya udah oke banget. Oke, 64 GB ya kan nggak pakai main game dong, pakai buat kerja kan. Buat install WhatsApp sama beberapa app komunikasi masih Udah cukup. masih cukup banget ya. Pertimbangan Atau, terbesar itu aja sih. 64 GB cukup 64 GB-nya aja. Cukup gak buat kalian? Iya, itu aja. Kalau kalian ngerasa cukup, Ini bagus.
Ini bagus banget. Oke, kalau gitu sampai di sini untuk pembahasan yang di bawah 2 juta rupiah. Saya ingetin lagi ya, yang asik-asik di kolom komentar ya. Kalau ada yang punya pendapat beda dengan kalian, ya biarin aja. Setiap orang bisa punya preferensinya masing-masing, nggak usah bertengkar ya, nggak usah ribut-ribut di situ. Ya, diskusi aja nggak apa-apa. Kalau kalian punya pilihan sendiri, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar, nggak ada masalah juga. Oke, kalau gitu, jadi sampai sini dulu untuk yang di bawah 2 juta rupiah. Saya Deddy Irfan, Saya Chris. sampai jumpa lagi di Jagat Jagat TV. TV.